Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, berjalan ke kebun dengan penuh harapan, namun mendapati tanaman blueberry Amerika kesayangan Anda layu karena embun beku yang tak terduga semalam? Apakah semua kerja keras dan uang yang Anda investasikan akan sia-sia begitu saja? Tentu saja tidak. Dalam video kali ini, kita akan membongkar tuntas rahasia perawatan penting blueberry setelah serangan suhu beku. Banyak orang di luar sana percaya bahwa tanaman yang sudah membeku tidak memiliki harapan lagi dan pasti akan mati. Namun tahukah Anda bahwa itu adalah mitos yang sepenuhnya salah? Hari ini, saya akan membagikan teknik penyemprotan, pemupukan, dan penyiraman rahasia yang biasa digunakan oleh para petani komersial kelas dunia untuk menyelamatkan panen mereka. Anda akan terkejut melihat betapa cepatnya semak blueberry Anda bisa bangkit kembali. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai detik terakhir. Karena ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula yang justru akan membunuh tanaman mereka. Bagaimana? Apakah Anda siap menyelamatkan kebun Anda hari ini? Sebelum kita masuk ke langkah-langkah darurat penyelamatan, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi pada semak blueberry saat suhu anjlok secara drastis. Blueberry Amerika pada dasarnya adalah tanaman yang cukup tangguh dan secara historis berasal dari daerah beriklim dingin. Namun ada masa kritis yang harus Anda waspadai. Saat tanaman sudah mulai bangun dari masa tidur musim dinginnya, mengeluarkan tunas daun muda yang sangat lembut, atau bahkan mulai berbunga, pertahanan alami mereka menurun drastis. Embun beku di awal musim semi adalah musuh terbesar bagi para petani buah di seluruh dunia. Ketika suhu turun di bawah titik beku, air yang berada di dalam sel-sel tanaman akan ikut membeku. Es ini kemudian melembang dan merobek dinding sel tanaman dari dalam. Inilah alasan utama mengapa daun atau bunga terlihat kehitaman, layu, dan lembek setelah matahari terbit dan es mencair. Memahami proses fisika yang sangat dasar ini sangatlah penting bagi kita. Dengan mengetahui bahwa dinding sel tanaman sedang rusak, kita jadi tahu persis nutrisi dan pengobatan jenis apa yang paling mereka butuhkan untuk segera pulih. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang sangat krusial, yaitu menilai tingkat kerusakan pada tanaman blueberry Anda yang terkena dampak. Jangan langsung mengambil tindakan drastis sebelum Anda melakukan inspeksi menyeluruh. Perhatikan dengan saksama bagian bunga yang sudah mekar. Ambil satu bunga dan lihat bagian tengahnya. Jika bagian tengah bunga tersebut berwarna hitam pekat, maka sayangnya bunga tersebut sudah mati dan tidak akan pernah menghasilkan buah beri. Namun, jika bagian tengahnya masih berwarna hijau segar atau kekuningan, maka selamat, bunga itu selamat dari cuaca ekstrim. Anda juga harus memeriksa ujung daun muda yang baru tumbuh. Biasanya, embun beku hanya akan menghanguskan pinggiran daun saja, sementara bagian tengah daun masih bisa berfungsi dengan baik untuk proses fotosintesis. Sebagai contoh, bayangkan Anda secara tidak sengaja menyentuh panci panas. Kulit Anda mungkin melepuh di bagian luar, tetapi jaringan di bawahnya masih hidup dan akan sembuh. Begitu pula dengan tanaman Anda. Kesabaran dalam menilai kerusakan ini akan mencegah Anda melakukan kesalahan fatal dalam langkah perawatan selanjutnya. Langkah penting kedua setelah embun beku berlalu adalah melakukan penyiraman yang tepat. Ini mungkin terdengar agak aneh dan bertentangan dengan akal sehat bagi sebagian orang. Mengapa kita harus menyiram tanaman yang baru saja kedinginan? Bukankah air akan membuatnya semakin dingin? Rahasianya ada di sini. Saat embun beku terjadi, udara dingin yang tajam seringkali disertai dengan angin yang sangat kering. Angin ini menarik kelembapan keluar dari jaringan tanaman secara paksa. Sementara itu, air di dalam tanah mungkin masih setengah beku, sehingga akar tidak bisa minum sama sekali. Akibatnya, tanaman blueberry Anda mengalami dehidrasi tingkat tinggi. Oleh karena itu, segera setelah suhu mulai menghangat dan tanah tidak lagi membeku keras, Anda harus segera memberikan air. Penyiraman yang dalam dan perlahan akan sangat membantu akar tanaman untuk menyerap kembali kelembapan yang hilang selama malam yang beku tersebut. Ingatlah untuk menggunakan air dengan suhu lingkungan normal. Jangan gunakan air hangat, apalagi panas. Karena kejutan suhu yang tiba-tiba justru akan merebus akar tanaman muda Anda. Sekarang kita beralih ke senjata rahasia pertama kita, yaitu penyemprotan biostimulan pelawan stres. Ketika tanaman mengalami kerusakan sel akibat es, mereka membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk memperbaiki diri. Jika mereka harus memproduksi energi itu dari nol, proses pemulihannya akan sangat lambat. Disinilah penyemprotan asam amino menjadi pahlawan super bagi kebun blueberry Anda. Asam amino adalah blok bangunan dasar pembentuk protein. Dengan menyemprotkan larutan asam amino langsung ke permukaan daun, Anda memberikan energi instan yang siap pakai kepada tanaman. Sebagai ilustrasi,
Bayangkan seorang pelari maraton yang kelelahan dan hampir pingsan di garis akhir. Anda tidak akan memberinya sepotong daging mentah untuk dikunyah, bukan? Anda akan memberinya minuman berenergi cair yang bisa langsung diserap tubuh. Asam amino bekerja persis seperti minuman berenergi itu untuk tanaman blueberry Anda. Lakukan penyemprotan ini pada sore hari atau pagi hari, saat matahari belum terlalu terik, agar cairan tidak menguap sebelum sempat diserap oleh pori-pori daun. Mari kita bahas sebuah mitos besar yang sering menyesatkan banyak pekebun pemula. Banyak orang percaya bahwa segera setelah mereka melihat daun atau ranting yang layu dan menghitam akibat embun beku, mereka harus segera mengambil gunting kebun dan memotong semua bagian yang rusak tersebut. Tolong, jangan pernah melakukan hal ini. Mengapa? Karena setiap sayatan segar yang Anda buat akan menjadi luka terbuka baru bagi tanaman. Tanaman yang sedang stres berat akibat kedinginan tidak memiliki energi yang cukup untuk menutup luka sayatan tersebut dengan cepat. Luka terbuka ini akan menjadi pintu masuk utama bagi bakteri dan spora jamur jahat yang berterbangan di udara. Biarkan saja daun dan ranting yang mati itu tetap berada di sana untuk sementara waktu. Bagian yang mati itu sebenarnya bisa bertindak sebagai perisai pelindung alami bagi tunas sehat yang ada di bawahnya, jika cuaca dingin kembali menyerang di malam berikutnya. Tunggu setidaknya 2 hingga 3 minggu, sampai tanaman menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan baru yang jelas. Barulah Anda boleh mulai memangkas bagian yang benar-benar mati. Faktor perawatan selanjutnya yang sama sekali tidak boleh diabaikan adalah memeriksa tingkat keasaman tanah, atau yang biasa kita kenal dengan istilah pH tanah. Blueberry Amerika adalah tanaman yang sangat rewel soal tempat tinggalnya. Mereka membutuhkan tanah yang sangat asam, dengan tingkat pH antara 4,5 hingga 5,5, agar akar mereka bisa berfungsi menyerap makanan. Setelah kejadian embun beku, tanaman membutuhkan nutrisi ekstra untuk membangun kembali sel-sel yang hancur. Namun jika pH tanah Anda tiba-tiba naik dan menjadi kurang asam akibat guyuran hujan deras atau faktor lingkungan lainnya, akar blueberry akan terkunci. Mereka tidak akan bisa menyerap nutrisi apapun, meskipun Anda sudah memberikan pupuk berton-ton ke dalam tanah. Ini seperti Anda menghidangkan makanan mewah di meja, tetapi mulut tanaman Anda ditutup rapat. Oleh karena itu, gunakan alat pengukur pH tanah sekarang juga. Jika kurang asam, segera tambahkan sedikit belerang pertanian atau lumut gambut untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang ideal bagi proses pemulihan kebun Anda. Berbicara tentang pemupukan, ini adalah titik di mana banyak orang melakukan kesalahan fatal yang bisa membunuh tanaman mereka. Hasrat alami kita ketika melihat tanaman terlihat sakit adalah segera memberikannya pupuk nitrogen dalam jumlah besar agar cepat tumbuh hijau kembali. Hentikan niat itu sekarang juga. Memberikan pupuk nitrogen dosis tinggi segera setelah kerusakan akibat embun beku adalah tindakan yang sangat berbahaya. Nitrogen berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tunas muda yang baru secara cepat. Masalahnya, tunas muda yang dipaksa tumbuh ini sangat lembut dan penuh air. Jika keesokan harinya ada serangan embun beku susulan yang sering terjadi di musim semi, tunas-tunas baru yang dipaksa tumbuh ini akan hancur lebur dengan lebih parah. Alih-alih menggunakan nitrogen berlebih, tanaman Anda saat ini membutuhkan waktu untuk fokus memperbaiki struktur pertahanan internalnya, bukan dipaksa untuk terus memproduksi daun baru. Berikan waktu istirahat setidaknya 1 minggu sebelum Anda memikirkan untuk kembali ke jadwal pemupukan nitrogen rutin Anda. Lalu, pupuk jenis apa yang sebenarnya dibutuhkan tanaman blueberry pada fase pemulihan kritis ini? Jawabannya adalah kalium dan fosfor. Kedua unsur hara ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam dunia pertanian. Fosfor sangat penting untuk merangsang perbaikan dan pertumbuhan jaringan akar yang mungkin ikut stres karena tanah yang mendingin secara drastis. Sementara itu, kalium bertugas mempertebal dinding sel tanaman dan mengatur pembukaan serta penutupan pori-pori daun, yang sangat krusial untuk mencegah tanaman kehilangan lebih banyak air. Jika diibaratkan membangun sebuah benteng pertahanan, fosfor adalah fondasi batu yang kuat di dalam tanah, dan kalium adalah batu bata tebal yang menyusun dinding benteng tersebut. Anda bisa mencari pupuk cair yang memiliki kandungan kalium dan fosfor tinggi, namun rendah nitrogen untuk disiramkan ke area perakaran. Dengan memberikan nutrisi yang tepat sasaran, Anda membantu semak blueberry Amerika Anda untuk segera bangkit dan menjadi jauh lebih tahan banting terhadap ancaman cuaca di kemudian hari. Selain pupuk buatan atau kimiawi, ini adalah saat yang sangat tepat untuk mengandalkan keajaiban dari pupuk organik atau kompos berkualitas tinggi. Saat tanaman sedang dalam kondisi stres berat, akar mereka menjadi sangat sensitif terhadap zat kimia pekat. Pupuk kimia sintetis terkadang bisa memberikan efek terbakar pada akar muda
jika tidak diberikan dengan dosis yang tepat. Disinilah kompos organik cair atau teh kompos bisa menjadi solusi perawatan yang luar biasa lembut namun efektif. Kompos tidak hanya menyediakan unsur hara makro secara perlahan, tetapi juga menyuntikkan jutaan mikroorganisme menguntungkan ke dalam tanah. Mikroba baik ini akan bekerja sama dengan akar blueberry Amerika untuk memecah nutrisi agar lebih mudah diserap. Sebagai contoh nyata, banyak petani organik sukses mencampurkan sedikit ekstrak rumput laut ke dalam air siraman mereka setelah kejadian embun beku. Ekstrak rumput laut mengandung hormon pertumbuhan alami yang sangat ramah dan merangsang pemulihan sel tanpa mengejutkan sistem metabolisme tanaman. Mari kita bicarakan tentang selimut pelindung untuk tanaman Anda, yaitu proses pemulsaan yang benar. Setelah embun beku yang merusak, suhu tanah seringkali menjadi tidak stabil. Siang hari bisa terasa sangat panas karena matahari musim semi, sementara malam hari bisa kembali menjadi sangat dingin. Fluktuasi suhu yang ekstrim seperti wahana roller coaster ini akan membuat akar tanaman blueberry yang sensitif menjadi semakin stres. Untuk mencegah hal ini, Anda wajib mengaplikasikan lapisan mulsa organik di sekitar pangkal tanaman. Bahan mulsa yang paling sempurna untuk budidaya blueberry Amerika adalah kulit kayu pinus atau serbuk gergaji dari kayu pohon jarum, karena bahan ini akan ikut menyumbang keasaman pada tanah saat terurai nanti. Tebarkan mulsa yang ketebalan sekitar 5 hingga 10 cm. Mulsa ini akan bertindak layaknya termos insulasi, menjaga suhu tanah tetap sejuk di siang hari, dan mempertahankan kehangatan tanah di malam hari. Pastikan saja mulsa tidak menyentuh langsung batang utama tanaman untuk mencegah risiko pembusukan pangkal batang. Ancaman berikutnya yang diam-diam mengintai di balik kerusakan akibat embun beku adalah serangan penyakit jamur sekunder. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, embun beku menyebabkan sel-sel tanaman pecah dan mati. Jaringan tanaman yang hancur dan basah ini adalah hidangan prasmanan yang sangat menggiurkan bagi spora jamur, terutama jamur pembusuk botrytis, atau yang sering disebut jamur abu-abu. Jamur ini menyukai kondisi yang lembab dan dingin, dan akan segera menjajah bunga atau daun mati yang masih menempel di cabang. Begitu jamur ini berhasil membangun koloninya di jaringan yang mati, ia tidak akan berhenti di situ. Ia akan mulai menyerang bagian tanaman yang masih hidup dan sehat. Ini adalah contoh klasik di mana masalah cuaca memicu masalah penyakit. Oleh karena itu, menjaga sirkulasi udara yang baik di sekitar tanaman sangatlah penting. Pastikan kebun Anda tidak tertutup rumput liar yang tinggi, agar angin bisa dengan bebas mengeringkan kelembapan berlebih pada daun semak blueberry Anda setiap pagi. Untuk mengatasi ancaman jamur botrytis yang mengintai tadi, terkadang kita harus mengambil langkah pencegahan yang lebih tegas melalui penyemprotan fungisida. Langkah ini sangat direkomendasikan jika cuaca di daerah Anda cenderung sering hujan dan mendung selama beberapa hari setelah kejadian embun beku. Anda harus memilih fungisida yang dirancang khusus untuk buah-buahan beri. Kapan waktu terbaik untuk menyemprotkannya? Idealnya, penyemprotan dilakukan secepat mungkin begitu Anda menyadari ada jaringan bunga atau daun yang mulai membusuk akibat kedinginan. Namun, ada satu aturan emas yang harus diingat. Jangan pernah melakukan penyemprotan fungisida kimia saat matahari sedang bersinar sangat terik di tengah hari. Cairan kimia yang menempel pada daun akan bereaksi dengan panas matahari dan justru akan membakar daun yang sedang mencoba untuk sembuh. Lakukan penyemprotan di penghujung sore hari. Selalu gunakan alat pelindung diri yang lengkap dan baca aturan pakai pada label kemasan, karena dosis yang berlebihan justru akan meracuni tanaman kesayangan Anda. Ada satu nutrisi khusus yang jarang dibicarakan oleh para pekebun rumahan, namun perannya sangat vital dalam merawat tanaman blueberry setelah badai suhu beku berlalu. Nutrisi itu adalah kalsium. Jika kalium bertugas mempertebal dinding sel, maka kalsium adalah lem semen yang mengikat struktur dinding sel tersebut agar tidak mudah runtuh. Saat es merobek sel dari dalam, kalsium di dalam tanaman akan terkuras habis untuk mencoba menambal kebocoran tersebut. Jika Anda tidak segera mengganti pasokan kalsium ini, pucuk-pucuk baru yang akan tumbuh nantinya akan menjadi keriting, kerdil, dan sangat rapuh. Anda bisa memberikan kalsium melalui penyemprotan pupuk daun kalsium cair. Penyemprotan langsung ke daun jauh lebih efektif dibandingkan menaburkannya ke tanah, karena kalsium adalah elemen yang bergerak sangat lambat di dalam jaringan tanaman. Dengan menyemprotkannya, tanaman bisa langsung menyerapnya di lokasi luka, tempat nutrisi itu paling dibutuhkan untuk merekatkan kembali sel-sel yang robek. Teknik penyiraman yang Anda gunakan selama masa pemulihan ini juga memiliki dampak yang sangat besar.
Banyak pekebun menggunakan alat penyiram putar yang menyemburkan air ke seluruh udara, membasahi seluruh bagian tanaman dari atas hingga ke bawah. Cara ini sebenarnya kurang ideal, terutama setelah tanaman terluka akibat suhu beku. Daun dan bunga yang terus-menerus basah oleh siraman air akan sangat rentan terkena infeksi jamur yang sudah kita bahas sebelumnya. Solusi terbaik untuk budidaya blueberry Amerika profesional adalah menggunakan sistem irigasi tetes. Selang irigasi tetes diletakkan langsung di atas tanah di bawah lapisan mulsa. Sistem ini akan meneteskan air secara perlahan langsung ke area perakaran tanpa membasahi sehelai daun pun di bagian atas tanaman. Sistem ini tidak hanya luar biasa hemat air, tetapi juga menjaga daun tetap kering sempurna, sehingga jamur tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Jika Anda tidak memiliki sistem irigasi tetes, usahakan menyiram menggunakan selang dengan mengarahkannya langsung ke pangkal semak. Manajemen cahaya matahari seringkali diabaikan ketika berhadapan dengan masalah embun beku. Tanaman blueberry sangat menyukai matahari. Namun, kejutan suhu bisa menjadi masalah sekunder. Ketika malam sangat dingin dan membekukan tanaman, lalu keesokan paginya matahari terbit bersinar sangat cerah dan panas, es di dalam sel tanaman akan mencair terlalu cepat. Pencairan yang terlalu cepat ini tidak memberikan waktu bagi membran sel untuk beradaptasi dan kembali elastis, yang akhirnya menyebabkan kerusakan permanen yang lebih parah. Jika Anda tahu bahwa malam harinya akan ada embun beku dan besok paginya cuaca akan sangat cerah tanpa awan, para ahli seringkali menyarankan untuk memasang jaring peneduh sementara di atas hamparan tanaman. Jaring peneduh berwarna gelap ini akan menyaring intensitas sinar matahari pagi yang tajam. Ini memungkinkan proses pencairan es pada daun dan ranting terjadi secara perlahan dan bertahap, memberikan kesempatan bagi tanaman untuk memulihkan elastisitas selnya dengan cara yang jauh lebih aman. Sekarang, bagaimana dengan nasib bunga-bunga yang berhasil selamat dari suhu dingin? Tanaman blueberry Amerika Anda mungkin kehilangan 30 hingga 40% bunganya akibat embun beku. Ini berarti, bunga yang tersisa harus benar-benar berhasil diserbuki dan berubah menjadi buah jika Anda masih ingin panen tahun ini. Masalahnya, cuaca dingin juga membuat para serangga penyerbuk seperti lebah madu menjadi malas keluar dari sarangnya. Oleh karena itu, tugas perawatan Anda selanjutnya adalah mengundang lebah ke kebun Anda dengan segala cara. Hindari menggunakan insektisida jenis apapun selama periode berbunga ini agar lebah merasa aman untuk berkunjung. Anda juga bisa menanam beberapa tanaman bunga liar berwarna cerah di sekitar pinggiran area kebun blueberry Anda untuk menarik perhatian koloni lebah di sekitar area tersebut. Semakin banyak lebah yang datang dan mengunjungi bunga blueberry yang tersisa, semakin besar peluang setiap bunga tersebut tumbuh membesar menjadi buah beri yang manis dan lezat. Jangan biarkan bunga yang selamat terbuang percuma tanpa penyerbukan. Pengendalian gulma atau rumput liar di sekitar pangkal tanaman blueberry harus menjadi prioritas harian Anda dalam fase pemulihan kritis ini. Rumput liar adalah pencuri alam yang sangat rakus. Mereka memiliki sistem akar dangkal yang akan mencuri semua air dan pupuk mahal yang baru saja Anda berikan untuk semak blueberry Anda. Tanaman blueberry yang sedang memulihkan diri dari kerusakan embun beku tidak berada dalam kondisi prima untuk bersaing memperebutkan makanan dengan rumput liar yang agresif. Oleh karena itu, Anda harus mencabut semua gurma itu hingga bersih. Namun, perhatikan baik-baik cara Anda mencabutnya. Akar tanaman blueberry Amerika sangatlah halus dan tumbuh sangat dekat dengan permukaan tanah. Jangan pernah menggunakan cangkul besar atau alat tajam yang bisa melukai akar dangkal tersebut. Cara terbaik dan paling aman adalah mencabut gulma tersebut perlahan menggunakan tangan Anda sendiri secara manual. Sedikit kotor di tangan jauh lebih baik daripada tidak sengaja memotong urat nadi nutrisi tanaman Anda. Dalam minggu-minggu setelah cuaca ekstrim, Anda harus menjadi seorang detektif kebun dan terus mengawasi tanda-tanda kekurangan nutrisi mikro. Terkadang, embun beku mengganggu aktivitas bakteri tanah, yang berujung pada terhambatnya penyerapan unsur besi dan magnesium. Jika Anda melihat daun-daun baru yang tumbuh berwarna kuning pucat yang aneh, tetapi urat daunnya masih berwarna hijau tua yang kontras, itu adalah tanda pasti kekurangan zat besi. Kondisi ini disebut klorosis besi. Jika dibiarkan, daun tidak bisa berfotosintesis dan proses penyembuhan akan berhenti total. Sebagai langkah perawatan lanjutan, Anda bisa menyemprotkan larutan pupuk mikro yang mengandung zat besi kelat agar mudah diserap. Selain itu, pastikan lagi bahwa tingkat keasaman tanah tetap terjaga di angka 5. Terkadang masalahnya bukan karena tanah tidak memiliki zat besi, tetapi besi tersebut membatu dan tidak bisa disedot oleh akar karena tanahnya terlalu basah setelah terguyur hujan deras selama musim dingin.
Pemantauan jangka panjang adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Kerusakan akibat embun beku seringkali tidak menampakkan wujud aslinya pada hari pertama atau kedua. Terkadang, sebuah ranting terlihat hijau dan sehat selama 1 minggu, namun tiba-tiba daunnya mulai mengering dan rontok pada minggu ketiga. Ini terjadi karena jaringan pembuluh air di dalam ranting tersebut perlahan-lahan mati dan tersumbat akibat kerusakan es mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata kita sebelumnya. Oleh sebab itu, rutinitas pengecekan mingguan harus selalu Anda lakukan. Berjalanlah berkeliling kebun setidaknya 2 kali seminggu. Amati apakah ada cabang yang pertumbuhannya tertinggal dibandingkan cabang lainnya. Periksa juga pangkal batang dekat tanah. Apakah ada tanda-tanda retakan pada kulit kayu? Kulit kayu yang retak karena es mengembang adalah luka yang sangat serius. Jika Anda menemukan masalah-masalah susulan ini, catat lokasinya, agar Anda tahu persis area mana yang membutuhkan perhatian ekstra pada jadwal perawatan berikutnya. Setelah lewat 1 bulan penuh, dan cuaca sudah benar-benar hangat stabil tanpa ada ancaman suhu beku lagi, barulah kita memasuki fase pemangkasan pembersihan. Sekarang saatnya Anda membawa gunting kebun Anda yang tajam. Pada titik ini, akan sangat mudah membedakan mana ranting yang mati dan mana yang hidup. Ranting yang mati akan berwarna coklat tua atau keabu-abuan, rapuh saat ditekuk, dan tidak memiliki daun hijau sama sekali. Potonglah ranting-ranting mati ini tepat di atas tunas yang sehat, atau potong habis hingga mendekati batang utama. Pemotongan ranting mati ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Dengan menghilangkan beban cabang mati yang tidak berguna, Anda memaksa tanaman untuk menyalurkan seluruh sisa nutrisi dan energinya langsung ke buah yang sedang berkembang dan tunas daun yang kuat. Pastikan gunting yang Anda gunakan sudah disterilkan menggunakan alkohol sebelum memotong, agar Anda secara tidak sengaja menularkan penyakit dari satu semak blueberry ke semak lainnya yang ada di sebelahnya. Sebagai langkah terakhir dari panduan perawatan kita hari ini, mari kita ubah cara pandang kita dari sekedar menyembuhkan menjadi bagaimana kita mencegah bencana ini terulang lagi di tahun depan. Pengalaman pahit kehilangan hasil panen akibat embun beku harus menjadi pelajaran berharga dalam budidaya blueberry Amerika. Untuk musim semi tahun depan, pertimbangkan untuk berinvestasi dalam membeli kain penutup pertanian khusus anti beku atau yang sering disebut agrotekstil. Jika ramalan cuaca menyebutkan suhu akan anjlok di malam hari, Anda tinggal membentangkan kain putih ringan ini menutupi seluruh hamparan semak blueberry Anda sebelum matahari terbenam. Kain ini akan memerangkap panas bumi yang memantul ke atas, menjaga suhu di sekitar daun tetap beberapa derajat lebih hangat daripada udara luar. Bagi mereka yang memiliki lahan komersial yang luas, memasang sistem penyiram mikro di atas kanopi untuk menyemprotkan air di malam yang membeku juga merupakan teknik canggih yang sering dipakai. Air yang perlahan membeku pada bunga akan melepaskan energi panas tersembunyi yang justru melindungi jaringan bunga dari kematian. Itulah tadi panduan lengkap dan rahasia tentang bagaimana kita menyelamatkan semak blueberry Amerika setelah terkena bencana embun beku. Sungguh luar biasa, bukan? Mengetahui bahwa tanaman yang terlihat hampir mati pun bisa bangkit kembali dan menghasilkan panen melimpah jika kita tahu rahasia biologi di baliknya. Dari pentingnya mengaplikasikan asam amino untuk mengurangi stres sel, hingga menahan diri agar tidak asal memotong ranting sesuka hati. Semuanya sangat penting. Kunci utamanya adalah jangan panik, pahami apa yang dibutuhkan tanaman, dan berikan mereka waktu untuk memulihkan diri dengan nutrisi kalium dan fosfor yang tepat. Berkebun selalu mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketahanan. Jika panduan perawatan hari ini memberikan wawasan baru untuk menyelamatkan kebun Anda, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Kami akan terus membagikan rahasia budidaya tanaman langsung dari para ahli. Sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda menggunakan trik penyemprotan air di malam hari yang beku untuk melindungi kebun Anda? Ceritakan pengalaman atau kegagalan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama.